Pelajaran ke-9 bagian kedua dari buku Durusul Lughatu Arabiyah. Ini tentang nat dan man'ut bagian kedua yang mengandung isim mausul. Baik, kita perhatikan. Masih ada sutasi ya, pelajaran ke-9 dimulai di halaman 47. Bagian kedua. Kami mengingat video sebelumnya tentang nat dan man'ut. Yuk kita bahas. Silakan dibaca dulu. Ainal mudarrisu. Di manakah guru laki-laki? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Fil ini harf jar, ini pasti isim majrur. Harf jar isim majrur. Sehingga fasli ya, majrur. Wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di mana guru yang baru. Nah, di sini mudarrisu ada alif lam, maka ini pun ada alif lam. Di sini u, di sini pun u. Karena ini adalah nat, ya. Nat itu adalah sifat dari mudaris. Jadi guru yang mana? Guru yang baru. Ingat nat itu ada dua hal yang melekat. Yang pertama, dia menjelaskan sifat. Yang kedua, dia yang membuat khusus, membedakan dari yang lain. Guru itu ada yang lama, ada yang baru. Sehingga untuk memisahkan dari guru yang lama, maka kita katakan guru baru. Itu dalam bahasa Arab, untuk memisahkan begitu disebut dengan nat. Mudarrisul jadidu, guru yang baru. Huwa indal mudiri. Dia bersama kepala sekolah. Inda itu adalah dzarf, ya, dzarf. Jarf, ada yang ngomong begitu, ya. Dzarful makan, ya. Keterangan, kata keterangan yang menegaskan tentang lokasi, tempat. Inda. Kalau ada dzarf, maka harus mudhof ilaihi. Makanya bukan mudiru, tapi mudiri. Ini mengingatkan saja pelajaran yang sebelumnya. Huwa itu mubtada, mana khobarnya? Khobarnya ini. Indal mudiri. Khobarnya berbentuk dzarf mudhaf ilaihi. Begitu. Aina talibu. Talibul jadidu. Artinya apa? Di manakah siswa laki-laki yang baru? Ya. Dalam bahasa Indonesia lebih nyaman kita nyebut yang baru. Pakai yang, ya, nat. Ini nat. Silakan yang ini soal dibaca. Ya, zahaba ilal maktabati. Zahaba itu berarti dia pergi. Ini fi'il ya. Fi'il di buku kedua nanti dibahasnya. Di buku pertama belum banyak. Di buku pertama yang kita bahas adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah. Nanti di buku kedua lebih mendalam. Zahaba, dia pergi, ilal maktabi, menuju perpustakaan. Ya. Kenapa maktabati bukan maktabatu, bukan maktabata? Karena ada ila. Ila itu bagian dari harf jar. Harf jar, maka yang mengikutinya kita harus membuatnya menjadi majrur, membuatnya menjadi kasroh. Ya. Ada alif lam berarti bukan tin, tapi satu. Ya. Ti. Ilal maktabati, harf jar, isim majrur. Akan diulang-ulang terus sampai tidak lupa. Selanjutnya, wah ini lebih panjang ya. Man zalikar rojulu tawilul ladzi kharajal al'ana minal madrasah. Ya. Minal madrasati. Ya. Karena min itu juga harf jar, maka kita yakin ini pasti madrasati. Ya, i'rabnya. Akhirannya. Man zalikar rojulu tawilu. Siapakah zalikar rojulu? Ini isim isyarah. Kalau isim isyarah, ismu isyarah,
kata tunjuk, lalu ada benda yang pakai al, maka bendanya ini pasti badal. Itu kan yang pelajaran sebelumnya. Kalau ismu isyarah ada zalika, atau hadza, atau hadhihi, atau tilka. Kapanpun ada ismu isyarah, lalu ada benda pakai al, pasti ini kedudukannya sebagai badal, pengganti dari ini. Man zalikar rojulu. Siapakah pria itu? Badal kalau dibaca begitu. Siapakah pria itu? At-tawilu, yang tinggi. Berarti ini nat, ya. Nat. Sifatnya tawil, untuk membedakan. Pria itu ada yang pendek, ada yang tinggi, misalkan berdampingan di sana. Kita lihat siapa yang itu yang tinggi, kan dalam bahasa begitu. Maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan nat. Untuk membedakan dari yang lain itu disebut dengan nat. Harus pakai alif lam. Kenapa? Karena di sini juga ar-rajulu juga alif lam. Man'utnya juga alif lam, maka ini juga alif lam. Man zalikar rajulu tawilu. Nah, di sini muncul yang baru, allazi kharajal ana. Allazi ini juga nat, ya. Yang kalau bahasa Indonesia itu yang. Siapa pria itu yang berbadan tinggi, yang keluar barusan saja dari sekolah, ya, yang barusan saja pulang dari sekolah, atau yang barusan meninggalkan gerbang sekolah lah. Konteks kalimatnya, kisahnya begitu. Man zalika rajulu tawilu. Siapakah pria itu yang tinggi? Ditegaskan lagi sama kita, itu yang baru saja keluar barusan dari sekolah. Ya. Karena tawilu itu menegaskan rojul, dan ini pun menegaskan lagi, maka ini disebut dengan nat juga. Nat yang pertama, nat yang kedua. Itu, ya. Dan ini punya nama tersendiri, yaitu disebut dengan isim mausul. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi. Yang jelas, yang pertama kita harus paham, yaitu man dzalika rajulu, ini badal, ya, karena ada isim isyarah, lalu benda pakai alif lam, ini pasti badal. Ini nat untuk rojul, dan ini nat yang kedua. Ya, rojul itu kita khususkan, rojul pria yang tinggi dan yang baru saja keluar. Ya, al-ana itu baru saja, ya, barusan atau sekarang. Yuk, yang terakhir di halaman ini, huwal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Huwa itu mubtada. Al-mudiru itu khobar. Mubtada dan khobar. Lalu kita tambahkan lagi al-jadidu yang baru. Berarti ini nat. Mubtada, khobar, nat. Kalau nat, cirinya kompak. Alif lam, alif lam. U, maka dipastikan nat. Begitu. Dalam menuliskan nat, huwal mudirul jadidu, ini kompak. Kalau tidak pakai al, huwa mudirun jadidun. Natnya tidak pakai al juga. Mudirun berarti di sini pun harus jadidun. Ya, itu ciri khas dari nat. Nat itu selalu ikut kepada man'ut, bentuknya harus memenuhi 4 syarat yang pernah di video sebelumnya kita bahas. Kalau ada al, berarti ma'rifah, dia pun harus ma'rifah. Kalau tidak ada al, berarti nakiroh, dia pun harus nakiroh. Kalau di sininya muzakkar, di sini pun harus muzakkar, mudirun, jadidun. Ya. Kalau mu'anas, pakai tak marbutoh, pakai tak marbutoh. Begitu. Akhirannya pun i'rabnya harus sama, dengan Begitu. Yang terakhir adalah bilangannya, banyaknya. Ini 1, ini juga 1. Kita bahas yang tadi tentang konsep al-lazi.
Allazi itu juga nat, ya, bentuk khusus, bentuk lain dari nat. Punya nama yaitu disebut dengan isim mausul. Ya. Allazi itu adalah ismun mausulun, isim mausul, lil mufrad bagi yang tunggal, muzakkar untuk muzakkar, akil maupun goiro akil, ya, maupun goiril akil. Kalau mu'annas bukan allazi tapi allati. Dalam Quran sering kita dengar. Allati tattali'u. Allati yang dipakai. Allazi itu bertebaran juga. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa zinil haq dan seterusnya dan seterusnya. Allazi sering dalam Quran kita jumpai itu adalah nat. Ya, kata khususnya nama khususnya adalah isim mausul. Digunakan untuk yang akil dan ghairul akil. Kita lihat ya. Contohnya begini. At-talibul ladzi kharaja minal hindi. At-talibu itu mubtada. Nah, ini berarti jumlah ismiyah karena dimulai dari kata benda, dari isim at-talibu. Ingat kalau jumlah ismiyah harus ada minimal mubtada dan khobar. Kalau at-talibu itu mubtada, khobarnya mana? Silakan coba. Nah, baru pertama pasti bingung, khobarnya mana ini? Apakah alazi? Bukan, alazi itu bukan khobar. Khobar itu kan bisa kalau mufrad ya dalam berbentuk marfu. Kalau misalkan dia dalam jar dan majrur ya, jarun wa majrurun, lalu bisa dzarf dan mudhof ilaihi. Itu khobar dalam bentuk sibhul jumlah. Jadi khobar yang sudah kita tahu ada 3. Yang satu bentuk mufrad, dia tunggal dan bentuknya selalu marfu, ya, marfu. Lalu yang kedua dalam bentuk sibhul jumlah yaitu jarun wa majrurun. Yang ketiga adalah bentuknya dzarf dan mudhof ilaihi. Itu bentuk khobar. Sekarang di sini at-talibu. Lalu khobarnya mana? Kita lihat ada jar dan isim majrur di sini. Ya, ini khobarnya. Kalau kita misalkan kasih kurung yang itu, kita tutup, maka sudah jelas di sini kelihatan al-talibu minal hindi, siswa dari India. Begitu, siswa asalnya dari India. Ini mubtada, ini khobar. Begitu. Nah, lalu allazi itu apa? Allazi itu adalah nat. Dia menerangkan, menghususkan siswa yang kita maksud. At-talibul ladzi kharaja, siswa yang baru keluar. Allazi itu yang keluar, gitu, yang keluar dari kelas misalkan. At-talibul ladzi kharaja, siswa yang keluar minal hindi, dari India, ya. Kalau saja allazi-nya enggak ada, itu cukup. Karena nat itu hanya tambahan. Nat itu boleh ada, boleh tidak. Kita membuat nat itu boleh ada dan harus ada ketika kita mau menerangkan tambahan kepada orang lain. Misalkan ada 2 laki-laki. Yang akan kita bicarakan laki-laki yang mana? Misalkan tuh lihat, dia anak orang kaya. Teman yang kita ajak ngobrol pasti bingung yang mana karena ada 2 orang itu yang kita tunjuk. Lalu kita khususkan lagi, itu yang tinggi. Nah, itu yang tinggi itu harus kita ucapkan sebagai pengkhusus, pembeda dari yang lain. Sehingga yang kita ajak bicara, teman kita tadi, akan tahu siapa sih yang sedang kita bicarakan itu. Itu fungsinya nat. Di sini konteksnya, misalkan di dalam kelas ya yang keluar, at-talibu, siswa tentu saja banyak kan. Ya, siswa itu banyak. Tadi siswa itu dari India. Orang bingung siswa yang mana? Yang tadi keluar. Nah, berarti yang tadi keluar itu perlu kita bicarakan, perlu kita informasikan, perlu kita sisipkan dalam omongan kita untuk membedakan. Sehingga yang kita ajak bicara itu tahu mana yang sedang kita bicarakan. Gitu. Orang yang sedang kita bicarakan itu fungsi nat. Dalam video sebelumnya sudah kita bahas ya. Saya akan terus ulang-ulangi sampai terus melekat. Bahwa nat itu bisa berupa sifat, pemarah, malas, dan seterusnya. Atau yang kedua, untuk mengkhususkan. Ya, untuk mengkhususkan, membedakan dari yang lain. Sehingga kita pahami
at-talibu minal hindi. Mubtadanya at-talibu, lalu khobarnya minal hindi, dari India. Minal itu, min itu adalah harf jar, hindi itu isim majrur. Kalau kita tambahkan nat untuk membuat khusus, alladzi kharaja, ya. Alladzi ini disebut isim mausul. Ya, isim mausul. Kharaja ini disebut dengan silatul mausul. Ya, yang terkoneksi ke sini, yang terhubung ke sini. Tidak terhubung kemana-mana, dia terhubungnya ke sini, sehingga dikasih kurung. Tanpa ini, masih bisa dipahami kalimat itu. Dengan adanya ini, kita jadi lebih tahu tentang tolib. Itu fungsinya nat. Ya. Yang kedua, manil waladus sogirul ladhi kharaja. Siapa anak yang kecil, alladhi kharaja, yang baru keluar, yang keluar, gitu. Ya, ini pertanyaan kita belum menganalisis pertanyaan, cuman kita tahu di sini waladus sogiru, ini anak, sogiru, ini pasti nat yang menjelaskan tentang anak yang badannya kecil, ya. Lalu kita terangkan lagi alladzi kharaja, yang keluar. Begitu. Ya. Ini berarti waladus sogiru, berarti sogir itu nat, alladzi juga nat. Kalau di sini natnya hanya satu, di sini natnya ada dua. Tidak masalah, dalam bahasa Arab nat itu bisa dua. Ya. Kalau kita tutup itu, manil waladus sogiru. Siapa anak kecil itu? Orang yang kita ajak paham, dan ini secara kalimat sudah betul, bisa dipahami, sudah lengkap. Ya. Tapi kalau kita tambahkan lagi, alladzi kharaja, itu berarti tambahan, berarti sebagai nat. Ya. Contoh ketiga, yang ini, setelah alladzi, kita kurung, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu itu mubtada, khobarnya mana? Jadidun. Satu kata berarti dia marfu, ya, bentuk pertama ini. Mubtada dan khobar. Khobar yang pertama, khobar itu kalau satu marfu, kalau dua itu isim majrur, jarur dan harf jar dan isim majrur. Yang ketiga adalah dorf dan mudhof ilaihi. Ini bentuk yang pertama, satu kata, pasti un, ya, pasti un. Ini. Lalu kalau alladzi ini pasti tambahan, pasti nat, gitu. Alladzi jalasa 'alal kursiyyi, yang duduk di atas kursi. Gitu. Dalam bahasa Arab kita jadi tahu jadidun itu sifat kursi atau sifat siapa? Pasti bukan sifat kursi, karena kalau sifat kursi harus pakai al juga. Ini kan tidak ada al, berarti ini bukan nat ke sini. Itu. Jadi dalam bahasa Arab kita langsung tahu ini bukan menerangkan kursi. Karena kalau menerangkan kursi dia harus sama dengan kursi. Pakai al juga, lalu kursiyi pasti al-jadidi. Nah, kalau al-jadidi pasti menerangkan kursi yang baru. Tapi karena tidak, berarti menerangkan kepada artinya bukan nat gitu, bukan nat. Ini sebagai khobar ke sini, ya. Ini menerangkan ini. Tapi karena di sini nggak ada al juga, maka ini pasti bukan nat dari sini, melainkan khobar dari sini. Begitu. Kalau kita tutup, sekali lagi, al-mudarisu jadidun. Guru baru. Mubtada khobar. Kita tambahkan nat, alladzi jalasa 'alal kursiyyi, yang duduk di atas kursi. Begitu. Jadi, cara menerjemahkannya adalah begini. Guru yang duduk di atas kursi adalah guru baru. Begitu, adalah baru. Jadi bukan begini. Guru yang duduk di atas kursi baru, bukan begitu. Kalau di atas kursi baru berarti al-jadidi, kursi baru. Begitu ya. Jadidun pasti koneksinya ke al-mudarisu. Ya. Karena tidak mungkin konek ke sini. Ini adalah koneksinya kemana?
satu paket dengan allazi. Ini isim mausul, ini disebut dengan silatul mausul. Yang terkoneksi kepada allazi, bukan terkoneksi kepada mubtada. Begitu, jadi silatul mausul. Contoh yang kedua tentang ghairul akil, tentang yang tidak berakal, kata benda, sama. Al-kitabu allazi alal maktabi lil mudarrisi. Ya. Buku yang di atas meja milik guru. Kalau allazinya kita kasih kurung, al-kitabu ini mubtada lil mudarris. Harf jar ism majrur. Milik guru. Cukup. Buku milik guru. Itu sebuah kalimat yang lengkap yang bisa dipahami. Tapi dalam konteks pembicaraan, misalkan banyak buku di kelas itu, maka kita tunjuk, kita tambahkan lagi informasi untuk membuat beda. Untuk mengkhususkan. Sehingga pakai allazi saja kalau mau demikian. Allazi alal maktabi. Ya. Buku yang di atas meja. Lil mudaris, milik guru. Ini disebut nat. Ya, nat. Mensifati kitab atau membuat khusus kitab. Lanjutkan. Limanil qalamu. Milik siapa pena? Pulpen. Itu juga sebuah kalimat. Kita khususkan pulpen yang mana. Kalau mau mengkhususkan udah aja pakai allazi gitu ya. Allazi alal maktabi. Yang di atas meja. Limanil qalamul allazi alal maktabi. Ya, jadi ingat kalau ada allazi, oh berarti itu tentang nat atau membuat khusus ya. Membuat khusus, membuat beda dari yang lainnya. Yang ketiga, al-baitul kabirul ladzi fi syari'i lil wajiri. Al-baitul kabiru. Al-baitu itu mubtada. Al-kabiru khobar bukan? Bukan. Kalau khobar tidak boleh ada al. Kalau ada al, di sini al, al-baitul kabiru nat berarti karena mirip. Ini al, ini al, ini u, ini u. Berarti ini nat. Al-baitul kabiru. Rumah yang besar. Yang mana diterangkan lagi pakai nat lagi. Alladzi fi syari'i, yang di jalan. Itu pinggir jalan lah. Lil wajiri, milik wajiri menteri. Ya. Al-baitul kabirul ladzi fi syari'i lil wajiri. Ini nat. Jadi nat itu bisa dua. Kalau kita tutup al-baitul kabirul lil wajiri, itu juga sebuah kalimat yang bisa dipahami. Begitu. Kalau mau tambahkan nat lagi, tinggal pakai allazi. Al-baitul kabirul ladzi, berarti ini nat, ini pun nat. Ya, paham ya? Ada konsep allazi itu isim mausul. Yuk kita latihan lagi. Latihan baca lagi. Ini. Wa manil waladus shogirul ladzi kharajal an minal fasli. Dan siapa anak yang kecil? Ya. Al-waladu as-shogiru. Ini ada al, ini ada al, ini ada u, ini ada u. Pasti ini nat dari ini. Anak yang kecil. Al-lazi, nah langsung kita tahu ini isim mausul. Pasti nat juga yang kedua. Kharajal ana, yang keluar barusan. Minal fasli, dari kelas. Gitu. Lanjut yang ini. Huwab nul mudiril jadidi. Dia anaknya kepala sekolah yang baru. Kita analisis. Huwa, dia, berarti mubtada. Jumlah ismiyah, karena ada zamir huwa, isim, berarti ini jumlah ismiyah. Ada mubtada dan khobar selalu. Jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Ingat, kalau ngomong jumlah ismiyah, pasti mubtada dan khobar. Minimal itu. Huwa itu mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ibnu. Ya, khobarnya adalah ibnu. Anak. Dan ini sebagai mudhof. Ibnul mudiri
Ini mudhof ilaih. Kepemilikan. Berarti ini pemiliknya. Dia anak milik dari kepala sekolah. Kalau dibaca panjang begitu. Kalau dibaca pendek, dia anaknya kepala sekolah. Mudhof ilaihi. Lalu al-jadidi ini apa? Karena khobar sudah di sini, berarti ini tambahan. Lihat aja nambah kemana. Ini ada al, ini ada al. Ini i, ini i. Oh, berarti tambah ke sini. Begitu. Jadi bukan anaknya yang baru, tapi kepala sekolah yang baru. Huwa ibnul mudiril jadidi. Dalam bahasa Arab begitu. Kita bisa mengenali ini sifat siapa. Lihat aja hurufnya yang mirip. Miripnya ke sini, berarti ini menyifati ini. Itu fungsinya dibuat sama nat. Jadi kita tidak akan bingung, bukan anak yang baru, tapi kepala sekolah yang baru. Itu uniknya bahasa Arab. Lanjut ya. Ini liman tilka syayaratul jamilah. Ya, syayaratul jamilatu. Milik siapa? Tilka syayaratu. Tilka itu kata tunjuk. Lalu ada alif lam, pasti badal. Tilka syayaratu. Ya. Mobil yang itu. Kenapa tilka? Karena syayaratu ini mu'annas. Ada tak marbuto. Kalau tidak ada tak marbuto, pasti pakai zalika. Karena ada tak marbuto, mu'annas, pasti pakai tilka. Liman tilka syayaratu. Milik siapa mobil itu? Yang mana? Yang bagus. Ini nat untuk apa? Untuk syayaratu. Karena di sini al, di sini al. Di sini tu, di sini tu. Lihat, ya. Berarti ini nat untuk syayarah. Liman tilka syayaratul jamilatu. Nat dari syayarah. Milik siapa? Mobil itu yang baru. Mobil yang baru itu. Begitu. Hiya, dia, berarti kena mobil ya. Hiya, lil mudiril jadidi. Milik kepala sekolah yang baru. Jadidi, mudiri. Ini lil, ini pakai alif lam juga sama. Lil itu berarti ada lam dan alif lam. Cuman alifnya dihilangkan. Asalnya ada alif lam. Sehingga lil mudiril jadidi itu yang benar. Ini nat untuk mudiri. Lanjutkan. Liman hadal kitabul kabiru. Milik siapa? Hadal kitabu. Ini isim isyarah, kata tunjuk. Lalu ada al, berarti ini badal untuk hada. Hazal kitabu. Al-kabiru. Ini nat berarti. Ya, ini nat. Untuk kitab. Milik siapa? Kitab yang baru ini. Ahu walil mudaris. Apakah dia milik guru? La, bukan. Huwa lil talibi. Dia milik talibi. Ya, karena li itu harf jar, maka li talibi bukan li talibu. Harf jar harus pakai isim majrur. Huwa li talibil jadidi. Dia milik siswa yang baru. Yang baru itu siswanya. Karena ada alif lam, ini juga alif lam. Lalu bi, di sini juga di. Begitu. Lanjut yang ini silakan baca. Ainal mil'aqatu shaghiratu. Di mana sendok yang kecil? Mil'aqatu shaghiratu. Ya. Kalau tadi waladu shaghirun, anak yang kecil, waladun shaghirun, anak yang kecil. Kalau yang ini pakai tu, di sini juga harus pakai tu. Shaghiratu. Itu khas bahasa Arab. Ya, nat itu harus dibuat mirip. Shaghirun itu untuk muzakkar, karena mu'annas kebanyakan pakai tu, maka ini juga pakai tu. Hiya fil qubi. Dia fil qubi. Dia di dalam gelas. Fi harf jar,
Al-qubi ism majrur. Hiya mubtada, fil qubi ism jar, harf jar ism majrur. Sibhul jumlah khabar. Itu lengkapnya. Mubtada, sibhul jumlah khabar yang dibentuk dari harf jar ism majrur. Yang ini terakhir, ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak? Ada al. U. Huwa hunaka. Sebelah sana. Sebelah sini. Hunaka over there. Sebelah sana. Ini disebut dorf makan ya. Dorf makan. Kata keterangan tempat ya. Hunaka. Al-waladut tawilul ladzi kharaja minal fasli al-ana talibun. Kita akan lihat yang ini. Al-waladut tawilu. Kalau kita biasa hilangkan, maka al-waladu itu mubtada, at-tawilu itu nat untuk waladu, talibun itu khobar. Ya. Al-lazi itu juga nat. Kata khususnya adalah nat untuk yang mana? Untuk man'ut ya, man'utnya untuk waladu, menyifati waladu. Ini disebut dengan isim mausul. Lalu kharaja minal fasli al-an itu disebut dengan silatul mausul. Ya. Isim mausul dan silatul mausul. Kata-kata yang terhubung kepada isim mausul. Silat itu kehubung. Ya. Silatul mausul berarti yang terhubung kepada isim mausul. Tidak kehubung kemana-mana. Makanya ketika dikasih kotak lalu ditutup, kalimat ini masih bisa benar. Ya, karena kalimat ini tidak ada pun tidak akan mempengaruhi apa-apa. Ya. Kalimat ini yang menerangkan al-lazi. Karena kalau ada al-lazi berarti kita mau menerangkan lanjutan. Ini keterangan lanjutan. Ya. Al-ladzi kharaja minal fasli al-an talibun. Al-walalu tawilu, anak yang tinggi yang keluar dari kelas barusan, talibun adalah siswa. Tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama, ikro waktu. Kita membaca dan menuliskan. Pertama, at-tabibul jadidu fil mustashfa wat tabibul qadimu fil mustawshaf. Oke. At-tabibu berarti dokter laki-laki, al-jadidu karena ada al, ini u, berarti ini nat ya. At-tabibul jadidu mubtada, ini nat. Dokter yang baru. Fil mustashfa, di dalam rumah sakit. Wat tabibul qadimu, dan dokter yang lama. Fil mustawshafi, di klinik ya. Ini klinik. Kalau ini rumah sakit, ini klinik. Yang kedua, al-qalamul maksuru, pulpen yang rusak, alal maktabi, di atas meja. Al-mirwahatul jadidatu, kipas angin yang baru, karena ada tu, berarti tu juga. Fil ghurfatil kabiroti, di dalam kamar yang besar. Al-mirwahatu itu mubtada, al-jadidatu itu berarti nat, fil ghurfati ini khobarnya, harf jar ism majrur, kabiroti berarti nat buat al-ghurfati. Fil ghurfati karena ti berarti al-kabiroti. Begitu, ini nat dengan ini berarti harus mirip. Bunyinya mirip. Al-lughatul arabiyatu, bahasa Arab, sahlatun, mudah. Begitu. Al-lughatul arabiyatu, al-lughatu itu mubtada, al-arabiyatu itu nat, sahlatun itu khobar. Ya.
Ingat, bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa itu kan banyak. Jadi dikhususkan bahasa yang kita maksud adalah bahasa Arab. Itu untuk mengkhususkan. Maka disebut dengan nat. Ya. Jadi kalau dipahami nat itu hanya sifat saja, nanti bingung. Bahasa sifatnya Arab, apa maksudnya? Bukan. Bahasa Arab khusus untuk membedakan dari bahasa-bahasa yang lain. Kan bahasa itu banyak. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, begitu. Jadi dalam bahasa Arab, Arabiyatu ini disebut dengan nat. Ya, untuk membedakannya dari bahasa-bahasa yang lain. Al-lughatul arabiyatu nat sahlatun khobar. Kalau satu mufrad maka harus tun, ya. Al-waladut tawilu, anak yang kecil. Anak yang kecil berarti ini nat, ya. At-tawilu itu nat. Al-lazi berarti nat juga, gitu. Kharaja minal fasli al-ana, ya. Talibun minal hindi. Begitu, ini berarti isim mausul. Kharaja minal fasli al-an itu adalah silatul mausul. Kata-kata yang mengikuti ini, yang terhubung dengan isim mausul al-lazi. Lanjutkan. Ana fil madrasatis sanawiyati. Ya. Ana, saya, mubtada, fil madrasati khobar. Harfjar ism majrur. Kenapa madrasati? Karena ada fi harfjar. Madrasati sanawiyati. Karena ini nat buat madrasah, ya. Artinya sekolah sanawiyah, begitu. Ya, sekolah menengah. Begitu. Zahabar rojulul fakiru. Zahaba, telah pergi. Ar-rojulu, pria. Fakir, yang miskin. Ya. Ar-rojulul fakiru, ini ada alif lam, ini ada alif lam, maka ini pasti bukan khobar. Karena kalau khobar nggak boleh alif lam. Ar-rojulul fakiru, nah pasti ini nat. Ar-rojulul fakiru ilal wajiri, ke wajir, ya. Sekretaris. Jalasa talibul jadidu jalasa, duduk. Talibu, siswa. Jadidu, yang baru. Kholpa itu di belakang. Hamidin, di belakang Hamid. Dorof, ya. Kholpa itu dorof, ya. Darf. Hamidin, mudhof ilahi. As-sikinul kabiru. As-sikinu itu adalah pisau. Al-kabiru tidak mungkin khobar karena ada al. Pasti nat karena mirip. Begitu. Ketika ada al, pasti nat bukan khobar. Khobar itu kabirun. As-sikinu kabirun. Berarti ini mubtada khobar. Tapi kalau as-sikinul kabiru maka mubtada nat. Hadun, tajam. Jidan, sangat. Jadi pisau yang besar sangat tajam. Jidan itu sangat. Man hadal waladu sogiru. Siapa? Hadal waladu. Kalau ada isim isyarah lalu ada al, berarti ini sebagai badal. Hadal waladu sogiru. Ini nat untuk walad. Anak yang kecil ini. Siapa anak yang kecil ini? Huwa ibnul mudaris. Dia anaknya ibnul mudarisi, mudhof ilahi. Huwa ibnul mudarisil jadidi. Guru yang baru. Ini nat untuk mudaris. Silakan di pause lagi. Di pause dulu. Kemudian disalin lengkap dengan harokatnya. Yang ini juga silakan di pause dulu, nanti ditunjukkan kuncinya supaya bisa dicocokkan kunci jawabannya. Ini kuncinya. Silakan di pause, kemudian pastikan bahwa tulisan sudah persis sama. Silakan. Ya. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua. Nah, kita di sini disuruh untuk menuliskan nat yang sesuai.
Ainal mudarisu. Di mana guru? Titik-titik. Ini jadidun, kita buat nat untuk al-mudaris. Berarti bagaimana? Ainal mudarisu jadidu. Karena di sini al, di sini al. Di sini su, di sini u. Al-jadidu. Hanya begitu saja ya. Silakan di pause dulu, kemudian kita nanti cocokkan jawabannya. Yuk, nomor 2, berarti jawabannya apa? At-tajirul kabiru. Supaya mirip kan? Fisuki. Ya. Pedagang yang besar di pasar. Ana, saya, tolibun, qadimun. Karena tidak ada al, maka nat tidak boleh ada al. Karena un di sini pun harus un. Ana tolibun. Saya siswa. Mubtada khobar. Jelas. Kalau ada tambahan berarti nat. Qadimun. Nat untuk tolibun. Tolibun disebut dengan man'ut. Nat dan man'ut. Man'utnya berarti tolibun. Bukan saya baru, bukan. Tapi siswa baru. Jalasat tolibu titik-titik kholpa Muhammadin. Jalasat tolibul jadidu. Karena alif lam, tolibu berarti jadidu. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Ya, ini sudah sering. Ammarun waladun qasirun. Ammar itu mubtada, waladun karena tidak ada al berarti ini khobar. Kalau ada al ini pasti nat. Karena tidak ada al berarti khobar. Ammarun waladun. Mubtada khobar. Tambahannya nat. Qasirun. Nat untuk waladun. Begitu cara menyusun kalimat. Faisal ya. Faisalun. Tobibun. Dokter. Syahirun. Terkenal. Karena tidak ada alif lam berarti tobibun itu sebagai khobar. Faisal itu mubtada, tobibun itu khobar. Syahirun itu nat untuk tobib. Liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa? Hadas syariru. Ada ismu isyarah, ada al, pasti ini badal. Hadas sariru, ya. Kasur ini maksurun yang rusak. Hada qalamun maksurun. Hada ini tidak ada alif lam berarti ini khobar. Kalau ada alif lam berarti ini badal. Karena ini isim isyarah. Isim isyarah alif lam pasti badal. Tapi kalau tidak berarti khobar. Hada mubtada, qalamun itu khobar. Maksurun nat. Aina sikinu ada hadun harus pakai al karena di sini ada al. Aina sikinu al hadu. Aina sikinul hadu. Di mana pisau yang tajam. Liman hadihis sayaratul jamilat. Ya, begitu. Karena harus mu'anas. Ini ada mu'anas. Begitu. Hadihis sayaratu. Hadihi ini adalah kata tujuk, berarti ini badal. Yang ketiga. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-an minal Indonesia. Ini Indonesia ini. Talib siswa yang keluar dari kelas barusan min Indonesia, dari Indonesia. Ini silakan dibaca. Al-kitabu. Kitab mubtada, apakah khobarnya ini? Bukan, ini nat. Ini isim mausul. Allazi alal maktabi, ini silatul mausul. Lil mudaris, ini khobarnya, milik guru. Liman hadal kolamul jamilu. Liman, milik siapa? Hadal kolamu. Ada hada alif lam, berarti ini bukan khobar. Ini adalah badal. Al jamilu nat buat kolam. Allazi nat juga. Alal maktabi. Ini isi mausul, ini silatul mausul. Al baitul
kabiru lazi fi dzalika syari'i lil wajiri. Al-baitu al-kabiru berarti ini nat untuk al-baitu. Allazi ini yang, fi ini fi dzalika syari'i. Ada dalika, ada asy-syari'i berarti ini badal. Yang kelima, as-sariru kasur, allazi berarti nat, ya, fi gurfati Khalidin maksurun, di kamarnya Khalid maksurun, rusak, ya. Ini isim mausul fi gurfati Khalidin berarti ini apa namanya? Silatul mausul. At-talibul ladzi kharaja minal fasl an min Indonesia. Ini kalau kita kurung ya. Ya, ini at-talibu itu mubtada, lalu khabarnya min Indonesia. Allazi ini nat. Dia disebut isim mausul, kharaja minal fasl an itu disebut dengan silatul mausul. Kemudian al-baitul kabiru yang nomor 4 ya. Kalau aladinya kita kasih kotak, kita pisahkan. Maka al-baitu mubtada, al-kabiru itu nat, al-ladzi itu nat juga. Khobarnya adalah lil wajiri, ini nat, fi dzalika syari'i itu silatul mausul. Itu analisisnya. Fi dzalika syari'i, fi itu habjar, dzalika syari'i itu isim majrur, posisi yang majrur dia syari'i badal. Silakan ditulis ulang lagi. Nanti cocokkan jawaban. Silakan cocokkan jawaban.